Selamat datang di channel Firman Travel Aceh. Kali ini saya akan membagikan cara revisi anggaran dari nol ya, dari pertama sampai pengajuan revisinya. Jadi tahap pertama kita membuka Sakti ya, karena kita mengolah data dulu, bukan mengajukan. Jadi untuk mengolah datanya kita buka Sakti web, kita langsung ketik di Google, terserah Bapak Ibu apa menggunakan Chrome atau Mozilla. Kita buka Sakti dengan agak lelet ya, dengan user dan akun Bapak Ibu masing-masing. Oke, dengan user dan akun Bapak Ibu masing-masing. Ini kita input usernya. Kalau ingin mengolah data, Bapak Ibu buka OPR ya, dengan user OPR. Tetapi kalau ingin mengapprove data yang sudah diolah, Bapak Ibu memakai user APR. Kalau APR itu usernya udah tingkat approver, yang user digunakan oleh sekretaris. Kalau OPR user untuk operator ya. Jadi karena kita mau mengolah data, jadi kita gunakan user operator. Oke, klik user operator, klik karena kita revisi, otomatis anggarannya udah ada ya. Jadi kan kita merubah datanya, jadi pilih tahunnya tahun 2021, tahun berjalan. Oke, Bapak Ibu masuk ke Sakti. Udah. Jika Bapak Ibu sudah masuk ke Sakti, dia ada dua menu besar, ada administrasi dan penganggaran. Kita pilih penganggaran dan ke menu utility. Ini untuk kita, menu utility ini untuk kita membuat usulan dulu gitu. Jadi kita bukan mengolah data dulu, membuat usulan dulu, baru nanti datanya kita olah gitu. Kalau enggak kita buat usulan, datanya enggak bisa kita olah. Jadi sekarang ini saya udah, kalau kita saya lihat ini ada DIPA, jadi Bapak Ibu klik DIPA, walaupun nanti yang dibuatnya POK gitu. Jadi kliknya usulan DIPA, jadi dia usulan DIPA sekaligus dengan POK gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu udah klik usulan DIPA, di sini akan muncul nanti revisi ke berapa, tergantung seker Bapak Ibu udah revisi ke berapa gitu. Udah, setelah Bapak Ibu udah klik usulan DIPA, maka kita ke menu olah data, yaitu menu RUH. Menu RUH dan belanja redesign. Klik belanja redesign. Udah muncul di sini DIPA 1. Kalau Bapak Ibu masih belum beres di menu utility tadi, dia akan muncul di sini DIPA 0 kalau nggak salah ya. Oke, jika sudah ke menu belanja redesign, Bapak Ibu klik titik 3 ini. Udah, baru klik satker Bapak Ibu. Kalau enggak, dia nggak muncul datanya nanti. Klik OK. Ini pilih akun-akunnya.
akun-akunnya. Saya sarankan beli semua aja, jadi kita nggak berulang nanti. Udah, jadi ini udah menu olah data. Jadi di menu olah data ini Bapak Ibu klik yang 3 ini, baris 3 tayang semua. Ini udah muncul semua anggaran-anggarannya, list-list anggarannya. Bapak Ibu ingin merubah apa, misalnya merubah konsumsi, merubah uang konsumsi, misalnya ada 1.650.000 misalnya, ingin merubah, ya silahkan klik centeng ini dan klik edit. Bapak Ibu pasti muncul menu edit karena udah klik di utility tadi. Udah, saya sarankan sebelum merubah Bapak Ibu lihat pagu dulu. Ini operasional dan pemeliharaan kantor. Ini ada 1 miliar. Bapak Ibu catat ini dulu supaya anggaran yang digeser nanti tidak kurang dan tidak lebih dari anggaran ini. Kalau kurang dan lebih, dia nggak bisa simpan. Akan bisa simpan tapi pas pengajuan pasti ditolak gitu, karena dia merubah digital stamp. Jadi kalau kita mengajukan ini, dia tidak merubah digital stamp gitu. Oke, jika di menu ini udah Bapak Ibu rubah anggaran yang sesuai dengan hasil revisi Bapak Ibu, klik simpan baru keluar. Kalau enggak, dia data enggak tersimpan. Oke, setelah ke menu ini selesai, kita baru ke menu RPD bulanan atau yang biasa disebut dengan halaman 3 Bapak Ibu ya. Udah, klik menu RPD bulanan. Setelah itu klik titik 3 lagi, sama kayak tadi, kita pilih setkernya, centang 3 lagi, centang 3 lagi ya. Oke, di sini Bapak Ibu jika sudah merubah belanja redesign tadi, kemungkinan di sini ada yang merah ya. Makanya data nanti tidak bisa divalidasi. Jadi usahakan di sini biru semua. Jadi datanya sudah valid gitu. Kalau ada yang merah berarti datanya di sini belum valid dan ini udah langsung tersimpan otomatis. Jika ke menu ini udah selesai, kita baru ke menu validasi data belanja. Masih di menu besarnya RUH, klik di menu validasi data belanja. Setelah itu klik belum valid karena kita baru proses mengajukan, pasti ada yang belum valid ini. Kalau saya udah valid, makanya saya nggak muncul lagi. Jika prosesnya sudah diklik di menu belum valid, maka klik centang ini dan klik proses. Nanti menunya akan pindah ke sudah valid, belum validnya akan kosong seperti ini. Jika Bapak Ibu error pas diklik ini, lihat kode errornya Bapak Ibu. Di sini bisa kita download dokumentasinya, bisa kita unduh dan akan dijelaskan errornya error apa gitu.
Ntar ini lagi loading. Akan dijelaskan nanti errornya error apa di slide PDF tadi. Ntar terus kita di sini akan ada penulisannya error apa. Dia akan menulisnya kode aja, enggak menulis lengkapnya. Lengkapnya kita lihat di sini, tapi kode errornya kita lihat di sana tadi. Oke. Jika ini udah saya anggap selesai aja. Jika ini udah selesai, maka untuk menu olah data Bapak Ibu udah siap gitu. Tinggal kita gunakan user APR yang saya bilang tadi. Kita gunakan user approver ke tingkat sekretaris, ke tingkat operatornya udah siap. Pindah ke tingkat sekretaris. Ini kita logout aja. Keluar. Masuk ke menu OPR, menu sekretaris. Dengan kode satker yang misalnya Bapak Ibu ada 2 buah satker dengan kode satker itu. Tapi usernya user APR bukan OPR. Udah klik APR. Tahunnya tahun 2021. Setelah itu kita masuk. Udah, ini harusnya atas persetujuan Pak Sekretaris ya. Data-datanya. Udah, kita ke menu penganggaran lagi. Setelah itu kita ke menu monitoring Bapak Ibu. Klik menu monitoring. Setelah itu ada tulisan menu monitoring, submit dan approve data. Klik menu itu. Setelah itu Bapak Ibu pilih centang ini dan klik satker. Klik di owner ini, pilih di satker, pilih ke Kanwil. Kalau Bapak Ibu pilih satker, nanti Kanwilnya enggak bisa ngapprove. Karena kita setelah di approve di tingkat kuasa pengguna anggaran, baru nanti approve di tingkat Kanwilnya Bapak Ibu. Klik di menu owner, dipilih di Kanwil, baru simpan. Kalau nggak simpan ya nggak terkirim di Kanwilnya atau tingkat banding ya. Udah, setelah ini Bapak Ibu udah selesai, kita mengambil ADK-nya Bapak Ibu. Untuk apa? ADK itu untuk kita ajukan revisinya. Pas kita ajukan nanti akan diminta ADK. Kita klik ADK, kita klik ke menu ADK. Setelah itu ADK ke span. Klik menu ini, ADK ke span, kirim ADK ke span. Klik lagi. Udah. Nanti Bapak Ibu di sini ada muncul satker. Di sini ada muncul satkernya. Setelah lapor ke tingkat banding, ini proses tadi udah selesai. Bapak Ibu telepon tingkat bandingnya, lapor bahwa kami ingin revisi dan kasih halaman 3 DIPA yang di-download di laporan dan cetak. Klik halaman 3 atau rincian kertas kerja atau RKK, klik itu, download tanda tangan KPA, stempel, kirim ke tingkat banding atau kabari tingkat banding apa aja yang direvisi. Setelah itu menu kirim ADK ke span ini akan aktif Bapak Ibu. Baru di sini kita nanti milih satker gitu. Di sini bisa kita klik centang dan klik proses, dia akan download ADK.
Jika menu ini udah selesai, maka proses pengolahan data udah selesai. Tinggal sekarang proses pengajuan revisi ya Bapak Ibu. Proses pengajuan revisi Bapak Ibu buat surat pengantar dan download halaman 3. Maaf, saya buka lagi. Buat surat pengantar, download halaman 3 DIPA, pilih Satker Bapak Ibu. Pilih Satker. Bukan halaman 3 Bapak Ibu. Matrik usulan revisi. Klik matrik usulan revisi. Klik centang. Ini biasa disebut semula menjadi Bapak Ibu. Biasa disebutnya gitu. Dan klik unduh. Ini harus format 123. Kalau enggak format 123, klik format 1 unduh. Setelah itu klik di format 2 unduh lagi gitu. Sampai ke format 3 unduh lagi. Dia bentuknya gini. Nah, ini harus di tanda tangan dan stempel basah. Sudah. Setelah menu ini selesai, nanti di scan, datanya di scan dan akan kita upload di menu pengajuan. Format 123, kalau saya kemarin saya download format 123. Setelah itu RKK yang saya download juga, dan surat pengantar SPTJM harus yang baru ya Bapak Ibu. SPTJM dan setelah itu apa satu lagi? Ada bahan, nanti Bapak Ibu bisa download di deskripsi video ini. Sekarang kita ke proses pengajuan. Ini udah selesai. Ke proses pengolahan data udah selesai Bapak Ibu. Ke proses pengajuan, dia menggunakan web berbeda, yaitu web 1DJA. Klik aja di Google 1DJA. Tergantung satker yang Bapak Ibu ajukan ya. Klik kode satkernya dan klik anggaran. Ini harus sama dengan yang di Sakti tadi. Anggaran yang kita ingin ajukan, yang kita olah data tadi 2021, ini juga kita klik 2021 dan login. Udah. Jika kita udah masuk ke dashboard webnya, web 1DJA, kita klik ke revisi DIPA Bapak Ibu. Klik revisi DIPA. Setelah itu menu pengajuan revisi. Klik menu pengajuan revisi. Di sini akan diminta nomor surat pengantar Bapak Ibu. Nomor surat pengantar, habis itu hal, misalnya kita revisi POK apa misalnya. Setelah itu ini jabatannya kuasa pengguna anggaran, ini nama sekretarisnya, ini keterangannya, dan di sini adalah email yang harusnya di sini kita isi dengan email aktif ya. Dan ini nomor HP nggak boleh salah. Karena kenapa? Nanti akan dikirim notifikasinya ke nomor HP ini, ke nomor HP yang terdaftar. Kita nggak bisa rubah nomor HP. Misalnya kita mau ketik di sini nomor HP baru, nggak bisa, karena di sini udah ada nomor salularnya. Nggak bisa kita rubah kecuali kita edit profil ini. Nah, jadi usahakan nomor ini aktif, karena nanti akan dikirim notifikasi untuk kita kirim data selanjutnya. Jika sudah ke tahap ini, kita ke menu dokumen. Di sini kita upload dokumen-dokumen yang kita unduh tadi dan yang kita buat tadi, kayak surat usulan revisi. Klik centang di sini,
klik browse, pilih dokumen yang PDF, misalnya surat pengantar revisi. Ini pilih ADK yang kita download tadi di 1DJA, yang kita download tadi di Sakti. Pas yang kirim data ke span itu, klik nanti ada proses upload. Nah, Bapak Ibu harus klik proses upload itu, kalau enggak dia enggak terupload nanti. Walaupun data misalnya udah kita upload pertama, tapi kita harus klik lagi proses upload itu. Karena saya udah pengalaman ditolak, Bapak Ibu. Nggak bisa kita kirim data karena prosesnya enggak di upload gitu. Kita tes langsung, Bapak Ibu, ini. Klik proses upload ini, dia akan begini. Sudah. Habis itu kita pilih dokumen pendukung terkait lainnya. Di sini kita buat dokumen-dokumen yang semula menjadi tadi ya, Pak Ibu. Kita upload di sini dokumen yang semula menjadi tadi dan dokumen-dokumen lainnya. Setelah itu baru klik lanjut. Setelah kita klik lanjut tadi, Bapak Ibu, di sini ada menu hijau. Usahakan di sini udah valid semua. Jika masih merah, makanya jika masih merah datanya pasti ada yang belum valid, dia nggak bisa klik lanjut, Bapak Ibu. Udah klik lanjut, klik lihat datanya valid atau enggak gitu. Jika saya asumsikan di sini kita valid semua ya. Setelah itu kita baru klik lanjut lagi ya, Pak Ibu. Nah, di sini baru kita akan mengirim OTP-nya, Pak Ibu. Mengirim OTP ke nomor HP yang didaftarkan tadi, Pak Ibu. Jadi usahakan nomor HP itu aktif yang saya bilang tadi, dan notifikasi OTP-nya akan dikirim dan kita input nanti ke sini ya, Pak Ibu. Kita input nomor OTP-nya.